Desa Dilem, Kecamatan Kepajen, Kabupaten Malang merupakan sebuah tempat di mana kehidupan agraris berpadu erat dengan nilai-nilai tradisional. Hari ini, kami hadir untuk mengeksplorasi salah satu aspek mendalam dari kehidupan di desa, yaitu aset. Pertanian bukan hanya tentang menanam benih dan memanen hasil. Lebih dari itu, ia adalah cermin dari sistem sosial yang kompleks. Dalam sosiologi pertanian, aset menjadi fondasi utama untuk memahami keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan petani. Aset dapat dibagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama, aset alam seperti tanah dan air, aset fisik seperti alat pertanian, aset keuangan berupa modal atau tabungan, aset sosial berupa hubungan kerjasama, dan aset manusia berupa pengetahuan. 1 tahun 1.000 mas. 1 tahun 1.000. Biasa. Nah, kalau dulu enggak, cuma 800. Dari kunjungan singkat ini menunjukkan bahwa aset tidak hanya berupa tanah atau modal finansial, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, dan jaringan sosial. Dengan aset yang kuat, petani dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Mulai tahun 75, buruh tani bukan tani, buruh tani. 7,5 meter lawan 50. Namun, tanpa aset yang memadai, kesenjangan sosial di pedesaan semakin melebar, mengancam stabilitas komunitas agraris. Oleh karena itu, memahami dan memperkuat aset dalam sosiologi pertanian bukan sekedar upaya akademik, tetapi langkah strategis untuk menciptakan sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Aset adalah kunci menuju masa depan pertanian yang inklusif dan tangguh. Jadi gimana kesan-pesan selama Turlap Sosper ini? Jadi kesan-pesanku selama Turlap Sosper ini, kita jadi tahu bagaimana kelompok tani di masyarakat di desa itu. Terus kita juga tahu terkait apa aja sih pembibitan yang ada di situ dan bagaimana proses penjualannya juga. Dan juga kita jadi tahu apa sih problem yang dihadapi oleh petani waktu di masyarakat desa itu mengenai perubahan dari keberlanjutan pertanian itu sendiri. Terus dari Eca bagaimana? Kalau dari aku sih, kita jadi tahu ya latar belakang petani itu jadi seperti apa, terus komunitas-komunitas mereka tuh seperti apa, dan juga kita belajar banyak kemarin mengenai kayak apa sih yang cara mereka menanam dan yang lain-lainnya. Kalau dari aku gitu. Terus juga kita bisa tahu nih apa aja aset pendukung dari petani tersebut, dan kalau bisa dibilang itu mereka masih minim lah mengenai aset yang dipunya, sehingga sedikit terhambat buat proses pembibitan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih.